Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, SEMM, dosen tetap Yayasan di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, kilometer 4,5, Medan, Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen bidang pengajaran manajemen. Pernyataan ini disusun berdasarkan pendekatan outcome based education dan berpedoman pada kerangka pekerti dan update approach tahun 2025. Saya meyakini bahwa pembelajaran bukan sekedar proses menyampaikan ilmu, namun lebih dari itu, pembelajaran adalah proses membentuk karakter, keterampilan, dan kesadaran manajerial mahasiswa. Sebagai dosen, saya berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator yang menuntun mahasiswa untuk berpikir kritis, menganalisis secara logis, dan bertindak profesional dalam setiap keputusan. Filosofi saya sederhana. Mahasiswa adalah subjek aktif pembelajaran. Tugas kami sebagai dosen adalah menciptakan ruang belajar yang menumbuhkan rasa ingin tahu, kolaborasi, dan inovasi. Mata kuliah pengantar manajemen memberikan pemahaman dasar tentang konsep, fungsi, dan peran manajemen dalam organisasi modern. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang dijalankan secara efektif. Selain itu, mahasiswa juga dibekali pemahaman tentang tanggung jawab sosial, etika bisnis, serta pengambilan keputusan yang berintegritas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat manajemen sebagai ilmu, seni, sekaligus keterampilan hidup yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks organisasi. Terkait dengan capaian pembelajaran lulusan dan CPMK. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dibangun berdasarkan 4 komponen utama, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Dari aspek sikap, mahasiswa diharapkan menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas akademik maupun profesional. Nah, ini sesuai dengan visi dan misi daripada Universitas Pembangunan Pancabudi yang diturunkan ke dalam visi dan misi daripada program studi manajemen. Nah, dari aspek keterampilan umum, mahasiswa dilatih untuk mampu berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam tim, serta menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah. Nah, dari aspek pengetahuan, mahasiswa memahami teori-teori dasar manajemen, fungsi organisasi, dan proses pengambilan keputusan strategis. Dan dari aspek keterampilan khusus, mahasiswa diarahkan untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi strategis manajerial sederhana yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dunia kerja. Semua capaian tersebut dijabarkan menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang menjadi ukuran keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Nah, strategi metode pembelajaran, saya menerapkan strategi pembelajaran berbasis outcome based education dengan fokus utama pada hasil belajar yang nyata dan terukur.
Metode yang digunakan bersifat aktif, kolaboratif, dan kontekstual melalui pendekatan seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan proyek terapan. Saya juga menggunakan blended learning yang menggabungkan pertemuan tatap muka dengan sistem pembelajaran daring. Setiap pertemuan dimulai dengan apersepsi dan orientasi konsep, dilanjutkan dengan diskusi interaktif, dan di akhir dengan refleksi serta evaluasi hasil belajar. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan situasi nyata di dunia kerja. Nah, terkait dengan penilaian dan evaluasi, proses penilaian kami lakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian bersifat mencakup 3 aspek ya: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Instrumen yang biasanya kami gunakan meliputi kuis, tugas individu, kerja kelompok, proyek mini, serta ujian akhir semester. Nah, penilaian formatif diberikan secara berkala, memantau perkembangan mahasiswa, sementara penilaian sumatif digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran akhir. Seluruh proses dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan. Baik, selanjutnya sebagai pendidik, saya harus melakukan refleksi dan pengembangan diri juga. Saya aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus, seperti pelatihan pekerti AA, seminar-seminar, serta forum-forum akademik untuk memperkaya pengetahuan dan memperbarui strategi pengajaran. Saya juga memanfaatkan umpan balik mahasiswa sebagai bahan evaluasi agar metode pembelajaran dapat semakin efektif. Saya percaya ya, dosen yang terus belajar dan melahirkan mahasiswa akan melahirkan mahasiswa yang terus berkembang. Saya juga berharap ya, dari setiap pembelajaran ada hikmah dan makna ya. Demikian pernyataan diri dosen bidang pengajaran untuk mata kuliah pengantar manajemen. Saya berharap proses pembelajaran yang saya rancang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan berdampak positif bagi mahasiswa. Terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung kegiatan akademik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana biasa kita sebelum mulai perkuliahan kita berdoa dulu ya. Berdoa, saya pimpin. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Baik, kita lanjut pertemuan kita pada pengantar manajemen ini. Ini pertemuan keempat ya. Kelima ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan absen dulu ya di barcode. Silakan di barcode angkat HP-nya. Silakan absen dulu. Iya. Sudah? Ya. Baik, kita lanjut. Ya, kita mengulang kembali ya. Kita mengulang kembali apa itu sebenarnya manajemen. Mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya
Udah belajar ya tentang apa itu manajemen. Nah, saya kembali akan bertanya, apa sih sebenarnya pentingnya manajemen? Ada yang bisa? Ya, silakan. Untuk membantu mengelola sumber daya manusia. Membantu mengelola sumber daya manusia. Ya, silakan. Ada lagi yang menambahkan? Mengembangkan perusahaan. Ya, mengembangkan perusahaan. Ya, silakan. Membantu organisasi mencapai tujuannya. Iya, membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, itu secara umum pentingnya manajemen. Nah, manajemen ini sebenarnya sudah ada ya dari zaman dahulu kala. Mungkin pernah kita tahu tentang piramid? Tahu piramid Mesir? Pernah tahu tentang tembok Cina? Nah, berapa banyak orang yang membuat piramid tersebut? Nah, tentu dilakukan oleh begitu banyak orang, ya. Tentu banyak dilakukan oleh banyak orang. Nah, siapa yang merancang? Siapa yang mengarahkan? Sebenarnya ini adalah proses daripada manajemen. Nah, kita tahu lagi ada namanya tembok Cina. Nah, sejak saat itulah yang namanya proses, yang namanya manajemen itu mulai dikenal. Sampai saat ini teori-teori tentang manajemen itu mulai berkembang, ya. Teori ya banyak kita kenal ini. Coba kakak, apa itu manajemen? Seni menyelesaikan pekerjaan. Iya. Kemudian ada lagi apa itu? Seni ilmu dalam mengatur. Seni ilmu dalam mengatur. Nah kita lihat ya, kita lihat bahwa di depan kita bahwa manajemen itu terdiri dari apa? Dari Planning. Iya, biasanya kita kenal dengan POAC. Planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, ada salah satu fungsi manajemen yang paling penting. Apa itu? Di antara empat ini paling penting apa? Yang paling utama? Apa? Planning. Nah, kalau tidak ada planning, coba bayangkan ya. Bayangkan dalam sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga tidak ada namanya planning, bagaimana? Tidak berjalan dengan tidak akan tercapai tujuan apa yang dimaksud. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Ada? Silakan ya. Ada? Ya, silakan. Saya mau nanya. Ya. Di dalam manajemen ini kan pentingnya dalam satu perusahaan, Bapak. Ya. Saya ada mendapati satu perusahaan kecil yang tidak menjalankan manajemen, tapi dia berjalan. Itu bagaimana? Tidak menjalankan manajemen, tapi Berjalan perusahaan. berjalan. Nah, saya rasa tidak mungkin. Iya. Kenapa? Bayangkan kita bayangkan diri kita sendiri, mulai kita bangun tidur, ya, kita mau ngapain? Pasti ke kamar mandi, kemudian membersihkan tempat tidur. Nah, ini semua adalah proses, ya, proses bagaimana hari itu kita jalani. Nah, itu namanya adalah proses-proses daripada manajemen. Mulai kita buka mata, kita ke kamar mandi, gosok gigi, mandi, ya. Kemudian kita pakai baju, mau kemana? Tujuannya apa? Pasti kita punya tujuan, pasti kita punya arah. Nah, kalau sebuah organisasi yang dilakukan oleh beberapa orang, itu kan namanya organisasi, ya. Organisasi ada orang-orang yang menjalankannya. Nah, terbentuklah sebuah organisasi. Nah, kita lihat ya, planning ada penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Kemudian dilakukan dengan organizing. Apa itu?
Ya, ada controlling, ada leading, ya. Nah, ini ada beberapa pendapatnya, ada controlling, ada leading, ada steering, dan lain seperti itu. Seperti pendapat-pendapat para ahli. Ada beberapa teori-teori manajemen. Siapa? Salah satunya? Ya, terus apa lagi? Ada Andy Payol misalnya, ya. Kemudian siapa lagi? Abraham Maslow. Iya. Apa tentang manajemen? Tentu ada perbedaan-perbedaannya, ya. Baik. Kita lihat selanjutnya bagaimana fungsi-fungsi manajemen ini bisa dilakukan di dalam sebuah organisasi. Nah, ini ya. Tujuan organisasi ada namanya fungsi manajemen. Manajemen ini ada planning, organizing, executing, dan controlling. Biasa kita kenal dengan POC. Ya. Ada pendapat lain? Atau ada yang mau menyampaikan sedikit tentang beberapa kasus itu yang pernah kita temukan di lapangan? Seperti tadi sudah menyampaikan bahwa ada sebuah organisasi yang tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan proses-proses daripada manajemen. Nah, misalnya gini ya, ada sebuah target. Ini sebuah kondisi daripada organisasi. Ya, saat ini 2000 berapa ini? 2025. Kita akan mencapai target di 2000, misalnya 2030. Berarti ada 5 tahun yang harus dicapai. Nah, di dalam pencapaian 2030 ini tentu ada analisis yang harus dilakukan di sini. Apa analisis kondisi saat ini? Kondisi saat ini itu biasanya, misalnya kalau kita lihat di dalam manajemen ya, ada beberapa bidang manajemen, ada manajemen strategi, ada manajemen apa lagi? Bidang-bidang manajemen? Manajemen keuangan, apa lagi? Manajemen sumber daya manusia, apa lagi? Banyak ya. Bahkan pernah nggak kalian dengar ada manajemen langit? Pernah? Celestial manajemen pernah? Nah, saya pernah ikut pelatihan itu, ya, pelatihan manajemen langit waktu itu. Bagaimana kita menyadari proses yang ada di dunia ini? Itu semua adalah proses-proses manajemen. Mulai penyadaran diri, mulai kita mengenal siapa sebenarnya diri kita, sampai kita mengenal kemana arah kita, tujuan kita. Nah, begitu juga dalam organisasi ini, ya. Kita lihat kondisi saat ini, ya, kondisi masa depan, kondisi ke depan. Jadi bisa kita lihat ya, kalau 2030 nanti kita maunya apa? Harapannya apa? Misalnya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa ada langkah-langkah yang harus dicapai di sini, ya. Ada yang harus langkah-langkah yang harus dicapai di sini. Biasanya kita kenal dengan 5W 1H, ya, pernah dengar ya. Nah, ini juga 5W 1H ini juga adalah proses daripada manajemen, ya. Begitulah, ya. Pernah dengar ya? Nah, ini sangat-sangat penting kita pahami ya. Karena manajemen ini calon-calon sarjana manajemen misalnya, ya. Jadi dasar-dasar daripada manajemen ini harus dipahami dengan baik. Kadang-kadang pada saat sidang ya, pada saat skripsi ditanya pun di meja hijau, apa itu manajemen? Banyak mahasiswa yang lupa, saking paniknya ya. Sementara manajemen itu biasa dikenal dengan ilmu dan seni, science and art, gitu. Ya, jadi begitulah ya. Jadi mohon dipahami tentang manajemen itu penting. Bahkan di setiap lini kehidupan, setiap aspek kehidupan, kita selalu memanfaatkan fungsi-fungsi daripada manajemen itu sendiri. Nah, contoh misalnya di dalam kondisi saat ini, kondisi ke depan, nanti ada namanya manajemen strategi. Strategi yang harus kita lakukan apa?
langkah-langkah yang harus kita lakukan apa, itu semua terkait dengan manajemen. Tadi udah kalau 5W 1 H. Apa itu? Iya. What? Apa? Kenapa? Bagaimana? Ya. Terakhir dilakukan. Tentu bagaimananya ini, ya, how ini tentu berkaitan dengan keuangan. Ya, benar kan? Bagaimana itu bisa dilakukan semua. Nah, itulah pentingnya kita memahami apa itu manajemen. Oke? Baik. Ada pertanyaan? Atau kita ulang lagi pembelajaran yang kemarin udah sampai mana? Pemahamannya? Ya? Tentang lingkungan eksternal. Ya, lingkungan eksternal daripada manajemen apa aja ya? Apa? Lingkungan internal daripada manajemen? Ya, struktur organisasi apa lagi? Sumber daya manusianya. Apa yang dilakukan oleh siapa dan siapa melakukan apa, itu masuk dalam pengorganisasian, ya. Jadi ingat ya, siapa melakukan apa dan apa dilakukan oleh siapa, ini termasuk dalam job desk. Bisa. Misalnya di dalam sebuah organisasi kita sudah merencanakan, ya, kemudian perencanaan yang sudah kita lakukan itu dilakukan oleh siapa? Makanya tadi ada 5W. Siapa yang melakukan ini? Nah, itu. Jadi saya rasa untuk pembelajaran malam ini bisa kita kita diskusikan lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan ataupun tugas-tugas kelompok yang sudah diberikan oleh pada pertemuan sebelumnya. Baik, ada yang mau menyampaikan tugasnya? Sudah dibagi kemarin kelompoknya? Sudah? Ya, berapa kelompok kemarin? 7. Ada 7 ya, 7 kelompok. Kelompok pertama mana? Coba angkat tangan. Kelompok pertama. Kelompok pertama tugasnya apa? Kelompoknya sudah ya? Ya, baik. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3 udah lengkap semua ya? Ya. Nanti untuk tugas selanjutnya kita coba studi kasus ya, studi kasus. Coba temukan beberapa permasalahan organisasi yang ada di sekitar Anda. Ya. Coba temukan beberapa permasalahan organisasi yang ada di sekitar Anda ataupun di tempat kalian bekerja. Bisa ya? Ini sudah bekerja semua ya? Ya.